Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah, dengan kudrat, iradah, rahmat dan ma'unah Allah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim lewat udara. Kita bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita semua dengan diberikannya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan semoga kita senantiasa terhindar dari berbagai musibah selamanya kita ada dalam ridho dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda alam Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas dan lugas di dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyatakan bahwa setiap manusia itu rugi. Rugi bukan hanya dalam masalah ekonomi, masalah pendidikan, ya, tapi tentunya rugi dalam aspek kehidupan apapun. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Terlebih rugi kita dalam urusan akhirat. Tapi Allah pun menjawab dalam ayatnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Siapa yang tidak rugi? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pada kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan waktu yang ada walaupun cukup singkat 30 menit untuk saling silaturahim, berwasiat, beriman dan beramal soleh. Amal soleh dalam arti menurut kitab tafsir Jalalain adalah hasuna wa nafa'a. Hasuna baik, wa nafa'a dan bermanfaat. Wabil khusus bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk umat. Khairun nasi anfa'hum linnas. Yang kedua adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan dimana saya berada, insya Allah pada pagi hari ini yang kebetulan jadwal Bapak Ustadz Asep Dadan kita
rolling, insyaallah Ustaz Asep Dadan besok pagi hari Ahad. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Jadi dalam mindset kita, dalam pikiran kita, yang namanya harta itu adalah benda, materi, ya, ataupun fulus, dunia, ya. Sandang, pangan, papan biasanya. Sebab zaman yang sekarang kita hidupi dan alami tentunya berbeda dengan zaman pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang dunia bisa mengalahkan segalanya. Jadi sebaiknya kita harus mampu mengalahkan dunia, jangan dunia mengalahkan kita. Kita harus menundukkan harta, jangan harta menundukkan kita. Itu yang terbaik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Harta, tahta, wanita, atau apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, liyattakhidha ahadukum, hendaklah, ya, salah seorang di antara kalian memiliki, ya, harus kita miliki, ya, harus kita kuasai. Apa yang pertama? Rasulullah SAW mengatakan adalah qalban syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, di mana Allah akan melipat gandakan amal kita semua. Kalau berbuat sunat maka akan sama fadilahnya dengan yang fardu. Kalau melaksanakan fardu maka akan dilipat gandakan oleh Allah fadilahnya 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, maksudnya apa? Qalban syakiran itu adalah kita hatinya senantiasa bersyukur. Dalam kitab Balaghah di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan syukur adalah syarful 'abdi 'ala jami'i ma an'amallahu 'ala min ajli. Apa artinya? Syarful 'abdi 'ala jami'i ma an'amallahu 'ala min ajli, mentasarrufkan, mendayagunakan seorang hamba atas semua ala jami'i ma an'amallahu 'ala min ajli, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan lamun bahasa Ciamis mah panginten narimakeun. Nah, hati yang senantiasa narimakeun tina sanes kanten pangasihan ti Allah. Itulah yang terbaik bagi kita. Itulah yang mungkin akan menyenangkan bagi kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik yang sedikit, alhamdulillah, apalagi banyak, alhamdulillah, 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 kan begitu. Jadi dengan demikian, kalau hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka timbullah ketenangan, kedamaian, tidak suudzon, berburuk sangka kepada Allah apalagi. Jadi kalau kita dikasih sama orang, mau sedikit mau banyak, terima kasih, jazakumullah khair.
Jangan ingin dikasih banyak, tapi kalau memberi sedikit. Nah, biasanya kita seperti itu. Ada dipasih hoyong seueur, ari masihan sesah. Tapi yang terbaik adalah kata Rasulullah dalam hadis lain disebutkan, kalau kita memberi banyak, anggaplah itu sedikit. Kalau ada orang yang mengasih kepada kita sedikit, anggaplah itulah banyak. Hari urang mah dibere loba siga saeutik, masihan saeutik siga naon? Siga loba. Nah, inilah sahabat kita loka yang Allah muliakan. Jadi yang kita miliki dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan apapun, kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya, sosial dan lain sebagainya, terimalah dengan senang hati, qalban syakiran. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan kepada Allah. Misalkan sekarang lagi pandemi COVID-19, corona ya. Ini takdir ya. Tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa menolak. Yang harus kita terima adalah ikhlas, syukur, dan ikhtiar. Jadi kalau kita tidak ikhlas menerimanya, tidak syukur menerimanya, apalagi tidak ikhlas, maka apa yang terjadi? Kita stres, ya, kita panik, kemudian kita berbuat yang lain. Nah, inilah yang harus kita hindari. Kenapa? Karena hati kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hati yang bersyukur. Baik, itu yang pertama. Yang harus kita miliki, tanamkan dalam jiwa adalah hati yang bersyukur. Walisanan dzakiran. Walisanan dzakiran adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. Sudah mafhum bahwa barokah itu adalah ziyadatun anil khair, tambih kasaian. Maksudnya apapun yang kita kerjakan, apalagi yang baik, bertambah, bukan berkurang tapi bertambah, dilipat gandakan ku Allah. Benten ayeuna urang ibadah atau lebih salat sunat, salat fardu dina bulan anu sanes sareng dina bulan suci Ramadan. Beda kita memberi sedekah infak pada bulan yang lain dengan bulan suci Ramadan. Istimewa, spesial. Kalau kita beli martabak kan ada martabak spesial, ada susu spesial, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan, nah apalagi sekarang bulan Ramadan, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir adalah mengingat kepada Allah. Ala tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Hati akan apa? Tenang, tentram, ya. Akan damai. Tapi bukan berarti kita jalan bawa tasbih sambil diketruk-ketrukun, baca lafaz zikir subhanallah walhamdulillah, bukan, ya. Tidak seperti itu, bukan. Apa yang dimaksud bahwa tatkala kita melaksanakan aktivitas amaliyah, baik yang ada urusan dengan dunia ataupun akhirat, hadirkan diri kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
contoh yang mudah, kita dapat nikmat, ya, dapat arisan, dapat THR misalkan, ya. Apa yang kita ucapkan bukan asyik, tapi apa? Alhamdulillah. Hadirkan. Tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita kembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Tatkala kita mendapatkan musibah, ya, musibah corona, ya, musibah misalkan kita jatuh dari motor, musibah kita sakit perut, sakit apalah, apa yang kita ucapkan, lisankan oleh kita kepada Allah, bukan kata-kata yang tidak baik, anjing punten, bebel, sia, kehe, anjirit misalkan, bukan. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, ya. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita pun akan kembali sebenarnya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menghilangkan segala wabah corona ini. Sebab kita ingat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun la turaddu da'watuhum, sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Jadi ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Maka masa-masa itulah masa-masa di mana Allah la turaddu, artinya mustajab, diterima, istijab, diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Mudah-mudahan corona berlalu, ekonomi stabil, kegiatan sosial stabil, kegiatan keagamaan khususnya juga stabil, kembali normal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lisanan dzakira. Lebaran, biasanya kita ingin rekreasi, menikmati pemandangan, menikmati laut. Datanglah kita berbondong-bondong ke Pangandaran, walaupun tahun ini duka kumaha, misalnya. Anjir, wow, ya bukan. Apa yang kita sampaikan? Subhanallah, masya Allah. Itulah. Jadi hati kita hadir, ya, lisan kita otomatis. Kata-kata itulah yang akan dan harus kita keluarkan untuk kembalikan kepada Allah. Masya Allah, subhanallah. Makanya dalam hadis lain dikatakan bahwa ada 2 ucapan yang ringan untuk diucapkan. Khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan, itu kan kata Rasulullah. 2 kata yang ringan untuk diucapkan tetapi berat nanti di akhirat timbangannya. Apa? Subhanallah walhamdulillah. Itu ya. Kata subhanallah dan kata alhamdulillah. Konon katanya bagi ada rekan kita yang pernah pergi ke negara Paman Sam, Amerika, ya. Katanya orang Amerika itu sudah terbiasa kalau mau nyuruh dia bilang excuse me, afwan kalau bahasa Arab, maaf. Kalau sudah selesai dia suka bilang apa? Thanks, terima kasih atau syukur. Jadi kata-kata itu pun sudah harus kita biasakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang senantiasa memperhatikan akan firman-firman Allah. Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan,
Jadi lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa zikir kepada Allah, itu yang harus kita miliki. Sulit memang, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah Allah bisa karena biasa. Sahabat pitaloka yang Allah muliakan, yang ketiga, wa zaujatan mu'minatan tu'ayyinu ahadukum ala amril akhirah. Nah, yang ketiga adalah yang harus kita miliki, wa zaujatan mu'minatan, istri yang beriman. Istri yang beriman, bukan yang cantik, ya, bukan yang mewah, kaya, tapi seorang istri yang mukmin. Tu'ayyinu ahadukum ala amril akhirah, yang senantiasa mereka mendorong, menolong dalam urusan akhirat, ngabantosan, mendukung, memotivasi untuk urusan akhirat. Kenapa demikian? Karena terkadang istri atau suami sekalipun suka mendorong bukan hanya kepada urusan akhirat, tetapi lebih cenderung kepada urusan dunia. Sebab tidak akan terlepas, ya, bahwa identik perempuan ataupun wanita itu dengan dunia, ya. Makanya sebelum kita menikah, kriteria ataupun selektif untuk menikah pun itu telah dijelaskan dan dipandu oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Ya, hartanya, tahta, ya, kecantikan, dan agama. Jadi agama dalam posisi di sini adalah nomor 4. Hasab, ya, kedudukan. Jamal ketiga, ya, dan agama yang keempat. Tetapi oleh Rasulullah diteruskan, fadfar bidatid dini taribat yadak. Maka apabila kalian, maka para pemuda, ya, memilih agama, nah ini, memilih agama, keimanan dan Islamnya yang diutamakan, anu diprioritaskan, pada bidatid ini taribat, maka yang lainnya itu akan mengikuti, ya, akan include di dalamnya, cantik, kaya, keturunan, ya. Makanya ada dalam sebuah televisi itu ada yang memberikan satu gambaran pilihan kepada siapa? Kepada seseorang, mungkin sebuah penelitian. Di sana seorang peneliti memberikan pilihan kepada kepada seseorang. Ada Al-Quran, ada makanan, dan ada uang, ya. Di sana sebagai sampel saja, pemuda, orang tua, ya, pengusaha, dan seorang perempuan. Jadi si peneliti itu memberikan pilihan, silakan pilih, ibu, pilih Al-Quran, pilih makanan, atau pilih uang, ya. Coba kita kalau apalagi dalam situasi yang sekarang ini, ya, dalam kondisi yang ekonomi yang cukup, ya, memprihatinkan,
Ada pilihan, silahkan pilih makanan, uang, Al-Quran. Dari keempat responden ataupun pemilih lah, kalau responden itu berbentuk tulisan barangkali, hampir kebanyakan milih uang. Yang milih Al-Quran 1 orang 2 orang, yang milih makanan nggak ada. Kemudian ditanya, ibu kenapa ibu memilih Al-Quran dibanding makanan dan uang? Kenapa tidak milih uang? Kenapa tidak milih makanan? Dia bilang, kalau uang bisa dicari, kalau makanan bisa dibeli, tapi kalau Al-Quran ini sulit. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai sumber kehidupan, pedoman kehidupan kita. Ya, jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita miliki sudah include di dalamnya. Kita ingin uang, bisa dari Al-Quran. Kita ingin makanan, bisa dari Al-Quran. Dalam arti Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai pegangan. Tatkala kita menemukan satu masalah, tatkala kita buntu dalam segala persoalan, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dalam arti adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka responden tersebut langsung dikasih bukan hanya Al-Quran kami, tapi Al-Qurannya uangnya dikasih, makanan pun dikasih. Tapi yang mengambil uang tidak. Kenapa? Karena mindsetnya adalah uang. Gitu ya. Mafi fulus manfus kan gitu. Tidak ada uang, mampus. Nah, tapi ya alhamdulillah, dari sanalah kita bisa mengambil pelajaran bahwa dunia bukan segalanya. Baik, kita kembali. Jadi wazaujatan mu'minatan tu'ayyinu ahadukum ala amril akhirah. Istri yang beriman yang senantiasa menolong ke dalam urusan akhirat. Ya. Artinya apa? Istri itu harus bisa memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan semangat untuk kebaikan akhirat. Kenapa? Karena dalam sejarah ada istri seorang kaum Quraisy, Abu Lahab. Ya. Jadi bukan istrinya itu memberikan peringatan, memberikan larangan supaya lebih baik lagi, tapi justru istri Abu Lahab itu menyuruh, memprovokatori gitu. Jadi seperti penyuluh itu kan tukang menyuruh, tukang memberikan motivasi, memprovokatori supaya si Abu Lahabnya itu berbuat dosa, berbuat jelek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti suluh. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min hatab. Jadi anu sok nyuruh siapa itu? Istrinya Abu Lahab. Jadi kalau seorang istri yang beriman, yang senantiasa menolong dalam urusan akhirat, itulah yang harus kita miliki. Makanya kalau awal kita memilih baik, maka insya Allah dalam proses dan outputnya pun akan baik. Memilih calon istri baik, prosesnya akan baik, kemudian akan menghasilkan output yang baik. Begitupun sebaliknya, memilih suami yang baik akan mengalami proses yang baik dan tentunya menghasilkan output yang baik. Memilih pemimpin yang salah di awal, maka akan timbul prosesnya pun salah dan tentunya akan menghasilkan output yang salah juga. Mangga regepkeun lanjutkeun ku urang sadaya.
Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan, kesimpulannya bahwa yang harus kita miliki sesuai dengan arahan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, istri yang beriman yang senantiasa menolong dalam urusan akhirat. Ya. Sahabat Pitaloka yang Allah muliakan, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah Pitaloka Jaya Udara. Dan jangan lupa, kalau kita sakit, ya, kita punya keluhan, ya, badan, bisa kita dapatkan obat herbal, ya, ada sultana, ada vitamin, ya, ada habako. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan bagi kita, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sementara ini lagi sakit, semoga Allah tetap menyembuhkannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.